Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yenza Fadila dengan NIM 142250277. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal kelompok saya. Nama usaha kelompok saya adalah Nyamspace. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang yang pertama ada konsep bisnis, lalu yang kedua ada analisis bisnis, lalu yang ketiga ada rencana operasional, yang keempat ada rencana operasi organisasi, yang kelima ada rencana pemasaran, yang keenam ada rancangan keuangan, yang ketujuh ada rencana kegiatan, dan yang terakhir ada analisis risiko. Baik, masuk ke bab pertama ada konsep bisnis. Gambaran umum usaha. Nyamspace adalah unit usaha kuliner yang mengusung konsep comfort food melalui perpaduan harmonis antara kudapan hangat dan minuman segar alami. Kami menawarkan paket blending snack and drink yang terdiri dari risol dengan aneka isian modern dan es kelapa muda murni. Produk kami dirancang untuk memberikan rasa nyaman, bahagia, dan pengalaman nostalgia bagi pelanggan di tengah padatnya aktivitas harian. Yang kedua ada masalah dan solusi. Masalah, banyaknya jajanan di lingkungan kampus yang kurang memperhatikan aspek kesehatan, penggunaan pemanis buatan, dan kualitas kesegaran produk makanan yang udah dingin atau lembek. Selain itu, tingginya resiko food waste pada model bisnis F&B seringkali menjadi beban finansial di awal usaha. Solusinya, Nyamspace menghadirkan es kelapa muda 100% alami tanpa manis buatan dengan opsi tingkat kemanisan yang bisa disesuaikan oleh konsumen. Untuk menjamin kesegaran, kami menerapkan sistem frozen to fry di mana risol hanya akan digoreng mendadak saat ada pesanan agar tetap hangat dan renyah, atau made to order. Lalu keunggulan kompetitifnya ada kualitas terstandarisasi melalui model frozen to fry yang bekerjasama dengan pemasok supplier pilihan. Kami menjamin konsistensi rasa pada setiap varian: coklat, keisuke, bolognese, mayo smoked beef, dan ayam suwir. Untuk pendekatan health conscious, kami mendorong tren gaya hidup sehat dengan menyediakan minuman rendah kalori dan meminimalisir serapan minyak pada risol menggunakan deep fry yang presisi serta penggunaan kertas penyerap atau paper pouch pada kemasan. Lalu untuk identitas Go Green, komitmen lingkungan diwujudkan melalui penggunaan kemasan berbahan kertas untuk produk makanan guna mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lalu ada target pasar dan strategi distribusi. Bisnis ini secara spesifik menargetkan segmen mahasiswa, khususnya di lingkungan UPN Veteran Jakarta, tenaga pendidik, hingga pekerja kantoran yang membutuhkan camilan praktis. Distribusi ini dilakukan melalui dua jalur utama. Yang pertama, layanan langsung melalui physical booth pada saat event expo dan sistem pre-order melalui WhatsApp. Lalu yang kedua ada kemitraan, menjalin kerjasama dengan usaha catering dan penyelenggara acara sebagai penyedia isian kotak snack catering. Lalu yang terakhir ada model operasional dan keberlanjutan finansial. Nyamspace beroperasi dengan struktur biaya yang terkontrol dan efisien. Dengan menyerahkan proses produksi awal kepada pemasok, kami mampu menggunakan biaya tenaga kerja produksi dan meminimalisir risiko bahan baku berasi karena stok disimpan dalam bentuk beku atau frozen. Pengalokasian modal difokuskan secara strategis pada kualitas bahan baku, pembahasan estetik, dan aktivitas pemasaran aktif di media sosial untuk memastikan perputaran kas yang cepat dan akumulasi modal untuk pengembangan cabang di masa depan. Lalu, bab 2, analisis bisnis. Yang pertama ada analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Untuk strength-nya, kombinasi nikmatnya risol dengan segarnya es kelapa muda yang saling melengkapi rasa, menghadirkan variasi menu risol terbaru dan unik sesuai selera pada saat ini, menu es kelapa muda yang sehat, dan efisiensi biaya dan kegiatan operasional. Untuk weakness-nya, ketergantungan dengan kesediaan bahan baku di pasar, kontrol kualitas bahan terbatas, daya tahan produk terbatas saat matang, dan margin keuntungan lebih kecil. Untuk opportunities-nya, ada pesan antar delivery, mengikuti tren makanan tradisional atau tren makanan tradisional yang naik kelas, dan inovasi menu terbaru dan sehat. Lalu ada hidangan pelengkap catering dan acara penting, dan pengembangan bisnis yang cenderung lebih cepat. Lalu untuk threats-nya ada persaingan pasar yang ketat, kenaikan harga bahan pelengkap, perubahan tren diet, kenaikan harga produk dari supplier, dan kesamaan produk dengan kompetitor lain. Lalu selanjutnya kita masuk ke analisis
analisis VPC atau Value Proposition Canvas. Yang pertama ada Customer Profile. Customer Choice, camilan di setelah makan berat, dengan nikmat dengan harga terjangkau, membeli minuman dan makanan di satu tempat, memang segar yang melepas dahaga. Lalu untuk Customer Pains-nya, kebersihan produk dan tempat jualan, antrian panjang dan lama, minuman menggunakan manis buatan, dan gorengan dingin lembek dan minyak. Lalu untuk Customer Gains-nya ada Risol Fresh, renyah dan hangat, es kelapa muda murni yang menyegarkan, kemasan bersih dan rapi, dan pelayanan cepat dan ramah. Lalu ada yang kedua ada Value Map. Untuk produknya Risol berbahan premium, es kelapa muda murni dan alami teman manis buatan, paket blending snack and drink. Dan untuk panel reverse-nya ada menyediakan nomor antrian, memberikan training kepada karyawan, digodang mendadak saat ada pesanan, jaminan alami dan sehat, menggunakan kemasan berkualitas. Lalu untuk game creator-nya, memberikan tisu pada pelanggan, banyak varian rasa dan unik, pilihan topping es kelapa melimpah, dan SOP yang ketat untuk menjaga kualitas. Lalu selanjutnya ada analisis BMC atau Business Model Canvas. Yang pertama ada Customer Segment, yaitu mahasiswa dan pelajar, pekerja kantoran, ibu rumah tangga, dan usaha catering. Lalu ada Customer Relationship, pelayanan ramah, promo bundling hemat, promosi media sosial, kerjasama dengan usaha catering. Lalu ada Channels, media sosial, WhatsApp bisnis, physical bulletin, branding pada kemasan. Lalu untuk Value Promotion, kombinasi rasa manis, gurih dan kesegaran, kualitas konsisten, higienis dan praktis, promo menarik, menggunakan bahan-bahan alami, menu bervariasi sesuai selera anak muda, dan kemasan menarik. Lalu untuk key activities, quality control, memastikan kelancaran rantai pasokan supplier, promosi aktif media sosial, manajemen pelayanan. Dan untuk key resources, peralatan masak, visual frozen berkualitas, kelapa muda, lintas usaha, lokasi strategis. Lalu untuk key partnership, supplier Risol frozen berkualitas, supplier kelapa muda, supplier kemasan estetik, influencer lokal, dan komunitas-komunitas penyedia makanan. Lalu untuk cost structure, ada biaya bahan baku, biaya operasional, biaya pengembangan, kemasan, dan pemasaran. Lalu untuk revenue streams, ada penjualan satuan, paket bundling, pesanan catering, dan pesanan frozen. Lalu pada bab ketiga ada rencana operasional. Untuk lokasi usaha, lokasi jualan Expo di Auditorium Kampus UPN Veteran Jakarta. Lokasi produksi, karena rencana kami membeli risol dan supplier berbentuk beku, maka untuk risol akan digoreng di kampus. Untuk kelapa muda, kami akan membeli dan mengolah di tempat anggota kami. Lalu untuk proses operasional inti, yang pertama pengadaan bahan baku. Risol, melakukan pemesanan kira-kira minimal 50 buah ke supplier dengan varian bolognese, mayo, ayam suwir, dan coklat. Untuk es kelapa muda, membeli kelapa muda sebanyak 15 buah yang dipilih secara selektif untuk memastikan kualitas dan volume air yang baik. Yang kedua ada produksi dan kontrol kualitas. Untuk risol, karena pesanan berbentuk beku, maka akan digoreng di tempat supaya tersaji saat masih hangat. Jadi memastikan visual dan kualitas risol supaya layak dikonsumsi. Untuk es kelapa muda, mengolah 15 kelapa muda menjadi 45 cup es kelapa. Mengestimasi pembagian porsi yang konsisten di mana 1 buah kelapa bisa untuk 3 cup. Memastikan takaran air kelapa, daging kelapa, dan bahan pelengkap dicampur dengan takaran yang sama setiap cup. Untuk pengemasan, risol dikemas dengan paper pouch karena ramah lingkungan dan bahan kertas namun menyerap minyak berlebih sehingga menjaga tekstur risol tetap terjaga. Selain itu, pengemasan menggunakan kertas juga menambah daya tarik. Untuk es kelapa muda dikemas dengan cup plastik dengan tutup dom untuk memudahkan pelanggan yang memiliki mobilitas tinggi. Lalu yang keempat ada penjualan dan distribusi. Sistem penjualannya, pada H7 Expo kami melayani pre-order secara online. Pada hari H Expo kami melayani pembelian secara offline di kampus. Masuk ke bab 4 ada rencana organisasi. Dalam menjalankan usaha ini, dibentuk struktur organisasi sederhana untuk memastikan setiap kegiatan berjalan efektif dan terkoordinasi dengan baik. Untuk struktur organisasinya, ketuanya dijabat oleh Indra Fatara Madani, wakil ketuanya dijabat oleh Eke Farandino Daulay, untuk sekretarisnya dijabat oleh saya sendiri, Hamzah Fadila, dan Sandi Aditya. Untuk bendaharanya
dijabat oleh Zain Fatinura. Untuk divisi produksi dijabat oleh Jeffrey Nicholas Farshopol dan Gabriel Abdulnazar Purba. Dan untuk divisi pemasaran dijabat oleh Mega Prilia, Luciana Sirilonga, dan Najma Khalila Ramadhani. Dan untuk divisi Expo dijabat oleh Nurafisa Achan dan Saiputu Karolya Cahaya. Lalu untuk pembagian tugasnya, ketua mengkoordinasi seluruh kegiatan usaha dan mengambil keputusan utama. Dan ketua membantu ketua serta menggantikan tugas ketua jika berhalangan. Sekretaris mengelola administrasi, data kegiatan dan menyusun laporan. Bendahara mengatur keuangan, data pemasukan dan pengeluaran. Untuk divisi produksi, bertanggung jawab atas pembuatan produk, kualitas dan stok bahan baku. Untuk divisi pemasaran, mengelola promosi, media sosial dan strategi penjualan. Untuk divisi Expo, menangani penjualan langsung saat event bazar, serta interaksi dengan pelanggan. Lalu selanjutnya bagaimana rencana pemasaran? Tujuan pemasaran yang pertama membangun kesadaran merek atau brand awareness bahwa Risol tidak hanya berisi sayur atau mie biasa. Yang kedua, menarik target konsumen yaitu warga kampus termasuk mahasiswa, tenaga pendidik, staf kampus, dan juga pekerja kantoran dan ibu rumah tangga. Yang ketiga, menjual minimal 60 pieces Risol dan 20 kelapa muda pada hari ekspor kewirausahaan. Untuk strategi promosinya ada offline dan online. Untuk promosi offline, yang pertama ada sampling gratis di area kampus dengan target utama warga kampus dan sekitarnya. Sampling yang diberikan berupa 2 rasa varian unik yaitu Bolognese, coklat, dan Yasuke. Untuk yang kedua ada flyer dan voucher diskon dengan desain lucu dan warna cerah. Isi dari voucher diskon tersebut dapat berupa kode voucher yaitu nyam 10 atau nyam 10 yang dapat digunakan untuk mendapat diskon 10% ketika membeli di gerai Nyam Space. Yang ketiga ada kerjasama dengan coffee shop atau coworking space untuk titip jual dengan sistem komisi. Yang kedua ada promosi online. Yang pertama free order via sosial media 7 hari sebelum menjual di ekspor kewirausahaan. Yang kedua ada giveaway setiap mencapai 100, 300, 500 followers dengan syarat tag 3 teman, follow akun, dan repost konten. Yang ketiga ada flash sale setiap Jumat jam 12 siang seperti diskon dengan kuota terbatas, paket branding, atau beli 3 dan 1 varian. Yang keempat ada membuat poster yang unik dan promosi via WhatsApp group. Lalu selanjutnya ada pengelolaan media sosial, yaitu media sosial Instagram dan TikTok. Yang pertama untuk tema dan tone-nya, kita menggunakan visual warna cerah, oranye, krem, coklat. Lalu ada foto close-up Risol yang digigit untuk menunjukkan tekstur dan isi. Video slow motion dengan saus yang meleleh. Untuk tone-nya kita ada ceria, kekinian, dan sedikit humor, dan memakai bahasa anak muda. Yang ketiga isi kontennya mengikuti tren menggunakan meme dan hook menarik dan soft selling promotion. Yang keempat ada hashtag utamanya yaitu hashtag #NyamSpace, hashtag Risol Kreatif, dan hashtag jajanan beda. Untuk interaksi dan komunitas, yang pertama membalas semua DM dan komentar maksimal 1 jam. Yang kedua membuat highlight stories berisi menu, harga, cara order, dan review pelanggan. Yang ketiga tag ulang setiap pesanan yang posting Risol #NyamSpace atau repost ke story dengan ucapan terima kasih. Selanjutnya ada jenis konten rutin per minggu. Di hari Senin, jenis kontennya mood booster dan deskripsi kontennya video singkat proses pembuatan atau pembelian Risol dan kalau muda. Di ASMR Cooking, Satisfying Vibes atau foto promosi yang menggiurkan di platform TikTok dan IG Reels. Lalu untuk hari Rabu, jenis kontennya Risol Story, deskripsinya fakta menarik tentang varian, contoh Risol Bolognese kayak spaghetti dibungkus risol. Platformnya ada IG Feed dan IG Story. Lalu untuk hari Jumat ada POV pelanggan, testimoni, dan unboxing risol dan kalau muda. Jadi seperti reaction jujur atau first bite moment. Untuk platform TikTok dan IG Reels. Lalu untuk hari Sabtu ada interaktif konten. Jadi membuat poin, varian apa yang belum pernah kamu coba, plus kuis kecil dengan hadiah 1 risol gratis di IG Story. Lalu untuk hari Minggu, behind the scene, persiapan jualan, packing lucu atau interaksi tim agar lebih human dan relatable di platform IG Reels dan lalu untuk strategi penjualannya ada offline dan online. Untuk strategi offline atau tatap muka, yang pertama lokasi strategis. Tipenya tenda kecil, caranya tempatkan di sekolah, kampus, perkantoran pada jam sibuk seperti jam 6:30 sampai jam 8, jam 11:30 sampai jam 1, jam 3:30 sampai jam 5. Yang kedua ada titip di kafe atau kantin. Caranya kerjasama dengan
dengan kafe atau kantin, beri margin 500 sampai 1000 per pieces untuk pemilik usaha. Lalu yang kedua ada strategi online di sosial media, Instagram dan TikTok. Platform Instagram strateginya posting reels singkat, 15 detik, proses pengoreng risol. Story jejak pendapat, isian favorit kamu, dan highlight menu dan harga. Untuk TikTok, video close up suara gigitan suaranya, pas isian keluar. Tanpa musik, hanya suara asli. Captionnya, kriuknya auto ngiler, kriuknya auto bikin ngiler jam 7 pagi. Lalu yang kedua ada WhatsApp, katalog produk, upload semua varian risol dan kelapa, plus harga dan stok terbatas. Untuk indikator keberhasilan, yang offline penjualan risol targetnya 40, dan untuk penjualan kelapa targetnya 10, dan untuk yang online untuk risol via online targetnya 20, dan untuk kelapa via online targetnya 5. Lalu untuk bab ketujuh ada rancangan keuangan. Yang pertama ada rencana investasi. Modal merupakan sumber daya awal untuk menjalankan usaha baik dalam bentuk uang ataupun aset lainnya. Modal awal untuk menjalankan Yam Space berasal dari iuran seluruh anggota dan peralatan yang akan digunakan untuk menunjang jalannya usaha. Setiap anggota iuran masing-masing sebesar 70.000 sehingga terkumpul sebanyak 710 untuk untuk modal utama. Oke, berikut ini ada investasi awal dari Yam Space. Yang pertama ada nama barangnya, yang pertama ada sewa stand expo berjumlah 1 unit, harganya 130.000. Lalu untuk dekorasi stand 1 set 50.000, stiker packing S 1 set 10.000, stiker packing risol 1 set 10.000. Untuk kompor 1 unit itu milik pribadi, penyaring minyak 1 pieces itu milik pribadi, nampan 2 pieces milik pribadi, serbet 1 pieces milik pribadi, cooler box 1 pieces milik pribadi, wadah es degan 1 pieces milik pribadi, dan centong es dan degan itu 2 pieces milik pribadi. Sehingga total biaya investasi awal Yam Space itu sebesar 200.000. Selanjutnya ada rencana biaya dan harga jual. Yang pertama ada biaya operasional. Untuk bahan baku utamanya, yang pertama ada risol coklat berjumlah 20 pieces. Itu harga satuannya 2.500 dan total biayanya jadi 50.000. Dan untuk risol mayones itu ada 20 pieces dan harga satuannya itu 2.500, jadi total biayanya 50.000. Dan untuk risol bolognese itu ada 20 pieces, harga satuannya 2.500, jadi total biayanya 50.000. Dan untuk risol ayam pedas itu ada 20 pieces, harganya 2.500 dan total biayanya 50.000. Lalu terakhir ada degan itu dia 15 buah, harga satuannya itu 10.000, jadi total biaya itu 140. Lalu yang kedua ada bahan baku tambahan. Yang pertama ada minyak goreng 2 liter itu 20.000 satuannya, jadi 40.000. Lalu ada gas portable 1 unit itu 25.000, jadi totalnya 25.000. Lalu ada saus saset 48 pieces itu harga satunya 333 perak, jadi totalnya 16.000. Lalu ada gula pasir 1 kilo itu harga satunya 18.000, jadi totalnya 18.000. Lalu ada susu kental manis 1 kaleng sebesar 12.000. Lalu ada es kristal 2 plastik sebesar 2 plastik seharga 10.000, jadi totalnya ada 20.000. Dan untuk kemasannya, yang pertama kemasan risol itu ada 100 pieces dan 4 pieces itu 200 perak, jadi totalnya 20.000. Dan ada cup es 40 oz itu 50 pieces, 1 pieces itu seharga 100 perak, jadi ada 20.000. Dan untuk sedotannya 50 pieces satu itu harganya 100 perak, jadi totalnya 5.000. Sehingga total biaya operasional sebesar 526.000 rupiah. Lalu untuk harga jual per unit, yang pertama dari harga per unit itu komponen biaya untuk risol asin 3 varian itu 60 buah, risol coklat itu ada 20 buah, es kelapa muda ada 50 buah, jadi totalnya ada 130. Untuk biaya bahan baku utamanya yang risol asin itu 150, risol coklat itu 50.000, terus lalu untuk risol mulanya ada 150.000, jadi totalnya itu 350. Terus ini untuk biaya tambahan gas dan minyak itu untuk risol asin itu ada 48.250 dan risol coklatnya itu ada 16.250, sehingga totalnya adalah 65.000. Lalu untuk saus sasetnya yang risol asin itu ada 16.000, jadi totalnya 16.000. Lalu untuk es kristalnya ada 20.000 untuk es kelapa muda, jadi totalnya 20.000. Lalu untuk gula pasir di es kelapa muda ada 16.000, jadi totalnya 16.000. Lalu untuk susu kental manisnya itu ada untuk es kelapa muda
12.000, jadi total 12.000, dan ada kemasannya untuk visual as itu 15.000, stokat 5.000, dan kalau udah 25.000 dan totalnya jadi 45.000. Jadi total HPP-nya itu untuk visual asnya ada 229.150 rupiah. Lalu untuk stokat itu total HPP-nya ada 71.250 perak. Untuk SKP muda ada 225.000 rupiah dan total menjadi 526.000 rupiah. 526.000 rupiah. Lalu untuk HPP per unitnya, untuk risol aset itu ada 3.829,17 ribu rupiah. Lalu untuk stokat ada 3.563 ribu rupiah. Skala mudanya ada 4.500 ribu rupiah. Jadi totalnya ada 11.492 ribu rupiah. Lalu yang kedua ada proyeksi perkiraan penjualan. Dari harga pokok penjualan unit, maka ditentukan rumus harga jual dengan hasil pembuatan yang terdekat. Untuk risol asina itu 144% dari HPP, untuk stokat 141% dari HPP, dan untuk STK itu 156 dari HPP. Sehingga totalnya produk visual asin dengan target unit 60 pieces itu harga jualnya 5.500 rupiah, jadi totalnya itu ada 330.000 rupiah. Lalu untuk visual coklat itu ada target unitnya 20 pieces, jadi harga jualnya itu 5.000 aja dan totalnya ada 100.000. Lalu untuk segar itu target unitnya 50 cup, harga jualnya 7.000, totalnya 350.000 rupiah, jadi total omsetnya ada 780.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada analisis kelayakan bisnis. Yang pertama ada estimasi laba. Jadi kan penjualannya ada 780.000 rupiah, itu dikurangi sama HPP sebesar 526.000 rupiah, jadi menghasilkan laba kotor sebesar 254.000 rupiah. Lalu tadi dikurangi investasi awal sebesar 2.100, jadi laba bersihnya dari 54.000 rupiah. Lalu yang kedua ada BEP atau break even point, itu adalah titik imbas di mana total pendapatan sama dengan total biaya tidak untung atau rugi. Jika hasil perhitungan PP itu kurang dari 1 atau penjualan di bawah titik imbas, artinya perusahaan rugi. Tapi jika hasil BEP itu di atas 1 itu, maka penjualan di atas titik imbas atau perusahaan mulai menghasilkan keuntungan. Berikut ini adalah rumus PP multi produk yang spesifik. PP rupiah sama dengan total biaya tetap per 1 dikurangin tanda dalam kurung total biaya variabel dibagi sama total penjualan. Jadi ada perhitungan BP-nya sama dengan 200.000 rupiah per 1 dikurangin 526.000 rupiah per 780.000. Lalu 20.000 sama dengan 20.000 rupiah per 1 dikurangin tadi hasil pembagian itu adalah 0,6743 dan menghasilkan sama dengan 20.000 rupiah per 0,3256 dan menghasilkan 914.173 ribu rupiah. Jadi rasio BEP-nya itu tadi hasil dari BEP-nya 614.173 perak dibagi sama total omsetnya 780.000 rupiah, sehingga menghasilkan rasio 0,79. Nah, untuk BEP per unitnya itu dibulatkan ke atas. Untuk produk risol asin dia BEP per unitnya itu 47, untuk risol coklat BEP per unitnya 16, dan skala muda BEP per unitnya 40. Dengan hal itu maka total rupiah dari BEP per unit adalah 618.500 rupiah. Selanjutnya ada return on investment atau ROI, itu merupakan rasio yang menunjukkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari keseluruhan total aktiva yang didapatkan. Nah, rumus ROI itu ada ROI sama dengan laba bersih per biaya investasi dikali 100%. Jadi ROI-nya tadi adalah laba bersihnya kan 54.000 rupiah dibagi atau per 770 dari biaya investasi itu terus dikali sama 100%, jadi hasilnya sama dengan 7,01%. Nah, berdasarkan perhitungan return on investment, usaha yang kita lakukan menghasilkan laba sebesar 7,01%. Dengan demikian, usaha yang kita laksanakan layak untuk dijalankan dan dikembangkan, meskipun untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar diperlukan optimalisasi. Lalu bab 7 ada rencana kegiatan. Yang pertama adalah nama dan jenis usaha. Nama usahanya adalah Nyam Space. Jenis usahanya ada reseller makanan dan minuman ringan. Tujuan kegiatannya, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, melatih kemampuan berwirausaha. Yang kedua, menghasilkan keuntungan dari penjualan produk. Yang ketiga, menyediakan makanan dan minuman untuk diperjualbelikan. Yang keempat, mengembangkan kreativitas dan pemasaran produk. Lalu untuk tahap persiapan dan promosi, yang pertama ada persiapan menjadi penjual risol mayo dengan harga terjangkau dan kualitas bagus. Yang kedua, mencari dan menyewa tenda untuk tempat berjualan saat expo. Yang ketiga, menyiapkan kemasan yang menarik dan higienis. Lalu untuk promosinya, membuat poster semenarik mungkin, promosi dan membuka pre-order melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lainnya, dan menawarkan produk secara langsung kepada teman atau lingkungan sekitar. Lalu untuk tahap penjualan, yang pertama menjual produk
selama kegiatan ekspor berlangsung, melayani pelanggan dengan ramah, menawarkan paket pembelian, misalnya membeli paket risol atau paket risol plus es kelapa lebih hemat, kayak tadi bundling snack and drink. Lalu mencatat setiap transaksi penjualan untuk evaluasi. Lalu selanjutnya ada tahap setelah penjualan. Yang pertama, menghitung total penjualan dan keuntungan yang diperoleh selama kegiatan expo berlangsung. Yang kedua, mengevaluasi seperti kelebihan dan kekurangan selama kegiatan berlangsung yang nantinya akan dijadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya. Yang ketiga, ada mengidentifikasi setiap kendala yang terjadi selama usaha berlangsung. Misalnya, barang jualan habis namun pembeli masih banyak, atau kurangnya promosi yang dilakukan, dan lain seterusnya. Lalu, yang keempat ada menyusun rencana perbaikan semisal ada kegiatan berikutnya. Lalu pada babak terakhir atau analisis risiko, yang pertama misalkan kapasitas produksi tidak mencukupi saat jam ramai. Penjelasannya, proses penggorengan risol dilakukan secara dadakan dengan satu kompor gas. Pada jam puncak expo, antrian dapat menumpuk dan menyebabkan pelanggan meninggalkan booth. Indikasinya menetapkan estimasi waktu per porsi dan kapasitas maksimal per jam. Pada jam ramai, sebagian risol dapat digoreng lebih awal sebagai stok siap saji. Lalu, yang kedua, jika kelapa muda tidak segar. Deskripsinya, kelapa muda yang dibeli jauh sebelum hari expo berisiko menurunkan kualitas terutama bagi pelanggan yang memilih opsi kelapa muda tanpa tambahan. Indikasinya, membeli kelapa muda dapat dilakukan pada hari pelaksanaan expo, di mana menggunakan cooler box selama expo berlangsung. Lalu, ada cooler box bergantung pada satu anggota. Deskripsinya, cooler box merupakan milik pribadi salah satu anggota kelompok. Jika anggota tersebut berhalangan hadir, tidak ada fasilitas penyimpanan bahan ini. Lalu mitigasinya, mengidentifikasi alternatif cooler box cadangan sejak awal, atau menunjuk anggota lain yang dapat membawa fasilitas serupa sebagai backup. Lalu yang keempat, ada jika tidak ada pembagian tugas yang terstruktur. Deskripsinya tanpa bagian peran jelas seperti kasir, penyaji, promosi, portion output berpotensi tidak efisien, terutama jika ada anggota yang tidak hadir. Mitigasinya menetapkan peran utama dan peran cadangan untuk setiap anggota sebelum hari expo. Lalu yang kelima ada kemasan tidak tahan minyak. Deskripsinya, paper pouch yang tidak tahan minyak dapat membuat produk terlihat tidak menarik dan menurunkan kepuasan pelanggan. Mitigasinya, memastikan paper pouch yang dibeli dari supplier memiliki lapisan tahan minyak. Jika tidak tersedia, kami akan menggunakan lapisan tisu minyak di bagian dalam kemasan. Lalu penutup, Untuk penutupnya, Nyamspace adalah manifestasi dari potensi besar pasar snack modern yang dipadukan dengan nilai lokal yang kuat. Dengan konsep produk yang matang, manajemen yang efisien, dan antusiasme pasar yang terus meningkat, kami yakin usaha ini memiliki ruang pertumbuhan yang sangat luas. Kami mengundang Anda untuk bergabung dalam perjalanan kami mengekspansi ruang rasa ini ke jangkauan yang lebih luas. Kami percaya dengan kolaborasi strategis dan dukungan investasi yang tepat, Nyamspace dapat menjadi pemimpin pasar di kategori kudapan ini. Jadi, jadilah bagian dari kisah sukses Nyamspace dan mari kita kuasai pasar bersama. Untuk admin Nyamspace-nya ada dengan nomor 088227559255 dan Instagram-nya @nyamspace. Berikut ini adalah lampiran dari risol yang kami akan perjualbelikan. Jadi itu ada risol coklat, risol ayam suwir, risol mayo, dan risol bolognese. Terus ini ada contoh dari paper pouch yang akan kita sediakan, dan ada juga contoh dari minuman es kelapa muda yang akan kita perjualbelikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.